Halo, selamat pagi anak Mem. Apa kabar hari ini? Ya, Mem harap kita semua sehat, juga orang tua kita, ya nak. Oke, hari ini kita sudah masuk di subtema 2. Untuk tema 2 di pembelajaran 1 pastinya. Berarti di subtema 2 ini materinya sudah semakin meningkat lagi dari subtema 1 yang kemarin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa, doa dipimpin salah satu teman kita yang sudah Mem kirimkan di WA Group. Baik, adapun materi kita hari ini yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Boleh kamu baca apa di situ nanti materinya. Lalu tujuan pembelajaran kita ada 6 sebagai berikut, bisa dibaca. Iya. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Anak-anak Mem, masih ingat apa arti energi? Iya, energi itu adalah tenaga. Jadi, dengan adanya energi, kita mampu melakukan kegiatan. Energi berguna untuk makhluk hidup ketika melakukan kegiatan. Energi listrik adalah salah satu energi yang paling banyak kita gunakan di rumah. Ya, energi listrik. Apa itu maksud energi listrik, nak? Iya, energi listrik itu artinya tenaga yang dihasilkan dari listrik yang bisa membantu pekerjaan manusia, tugas-tugas kita, ya. Coba kamu sebutkan apa barang yang di rumahmu yang menggunakan tenaga atau energi listrik dan seberapa sering kita menggunakannya. Iya, boleh didiskusikan dengan orang tua kita atau teman kita ketika belajar. Di sini bisa Mem sebutkan ya. Contohnya televisi, pasti setiap hari kita gunakan. Setrikaan, itu juga setiap hari kita gunakan, tapi yang menggunakan biasanya mama ya. Kalau kamu mungkin belum. Kemudian mesin cuci, itu juga setiap hari karena digunakan untuk mencuci. Namun mungkin tidak semua kita memiliki mesin cuci. Kemudian rice cooker atau magicom atau penanak nasi untuk memasak nasi. Ini juga mungkin sudah semua rata-rata punya. Digunakan juga setiap hari. Ada yang lain, nak? Iya, kita bisa cari misalnya AC, ya. Kulkas. Apalagi? Kamu mungkin bisa lihat di sekitar rumahmu. Iya, radio, laptop atau komputer, handphone. Iya, boleh kamu cari yang lainnya, nak. Lihat lagi di sekitarmu apa-apa saja benda-benda listrik. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi, ya. Masih ingat kan? Yang kemarin-kemarin ada energi matahari, iya, dan seterusnya ya, ingat ya. Sekarang kita akan menggali lagi lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus memperhatikan dalam penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaiannya yang tidak terbatas. Coba kira-kira apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Kalau habis kan pasti susah ya, nak. Jadi caranya supaya tidak gampang habis bagaimana? Iya, kita harus menghemat supaya energi tadi masih tetap bisa kita gunakan. Contohnya, kalau jarak rumahmu dekat ke sekolah, misalnya ya, kamu tidak perlu naik kendaraan. Kita boleh jalan kaki atau naik sepeda. Apa rupanya Mem energinya kalau harus naik kereta atau kendaraan? Iya, di situ menggunakan bahan bakar. Jadi bahan bakar harus dihemat supaya bisa tetap digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, di sini ada keterampilan cara membuat kipas kertas. Ini untuk apa? Silahkan kita simak. Coba kamu siapkan kertas. Boleh kertas putih biasa, kertas HVS atau kertas origami seperti di gambar warna.
ambil lem, lalu lipat kertas. Nah, dilipat seperti itu, bisa ya, kira-kira 22 cm. Kemudian balik lagi, lipat lagi, balik lagi, lipat lagi, kayak tikar, kayak bikin untuk anti nyamuk. Iya. Lalu lipat bagian kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu di sisinya itu dilem atau dikasih double tape. Lalu jadilah kipas. Kira-kira bisa dibayangkan, karena ini nanti boleh kamu cari di YouTube cara membuat kipas dari kertas, langsung keluar itu nanti. Nah, kipas angin tadi nggak ada disebutkan ya. Iya, kipas angin merupakan salah satu benda yang menggunakan energi listrik. Kali ini kita belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik dari kertas tadi. Iya. Seperti yang sudah kita ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Sekarang, tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energinya. Coba pelan-pelan disimak ya, Nak. Tuliskan apa energi yang terkandung di dalamnya dan apa perubahannya. Coba waktu ketika mama kita menyetrika, energi apa yang digunakan? Lalu perubahan apa energi yang terjadi? Ada yang bisa? Iya, ketika menyetrika kita menggunakan energi listrik, karena kalau nggak ada listrik nggak bisa dia menyetrika, ya kan? Nah, perubahannya apa? Dari energi listrik menjadi energi panas. Setrikanya menjadi panas dulu baru bisa digunakan. Kalau nggak panas dia bagaimana? Ya nggak bisa. Harus dengan listrik untuk memanaskan, sehingga keluarlah energi panas atau kalor. Jadi perubahannya dari listrik menjadi kalor atau panas. Ngerti ya, Nak? Lalu main layangan. Nah, ini nggak harus listrik. Kira-kira ini energi apa yang digunakan? Di subtema 1 sudah dipelajari. Iya, dia menggunakan energi angin. Perubahannya dari energi angin menjadi energi gerak. Kalau nggak ada angin nggak bergerak. Kemudian ini menjemur kain, menjemur ikan. Dia menggunakan energi matahari. Nah, perubahannya dari matahari menjadi energi panas. Karena dia mengeluarkan panas matahari sehingga mengeringkan pakaian dan ikan. Nah, coba kita kerjakan kegiatan. Energi yang digunakan apa? Perubahan energinya apa? Misalnya memasak beras menggunakan rice cooker. Rice cooker tadi menggunakan energi apa, Nah? Listrik. Perubahannya apa? Dari listrik menjadi, supaya dia bisa masak harus bagaimana? Iya, panas atau kalor. Jadi perubahan energi listrik menjadi kalor atau panas. Membakar jagung, mencuci dengan mesin cuci, menyalakan bola lampu. Coba kamu pikirkan, kira-kira itu nanti menggunakan energi apa? Iya, kita lanjut. Nah, ketika belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Nah, dia sakit ya. Seringkali dia batuk. Lalu dipanggil ibu, mereka berdua bicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Dia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu Beni terlihat lega. Teman-teman bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa dia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat terutama untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati siapa saja. Ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh, dan lain sebagainya merupakan contoh sumber daya alam yang jumlahnya berlimpah karena bisa ditanam ya, Nak.
Nah, bolehkah anak-anak mem menyebutkan contoh sumber daya alam lain yang mampu untuk kesehatan tubuh? Kira-kira apa? Nah, salah satunya minuman kunyit asam. Merupakan minuman yang diminum oleh penduduk Indonesia. Biasanya disebut jamu ya nak. Selain menyegarkan, minuman ini memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya banyak dinikmati di penduduk di Jawa, namun saat ini minuman kunyit asam ini dinikmati banyak oleh penduduk Indonesia di seluruh provinsi. Minuman sudah dibuat dalam bentuk lebih praktis, dalam bentuk kemasan ya. Tukang jamu itu langsung dimasukkan. Iya, langsung diseduh, dikasih air hangat. Nah, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak manfaatnya. Kunyit sebagai bumbu dapur boleh, obat tradisional, bahkan pewarna alami. Kalau masak, apa kita biasanya menggunakan kunyit? Iya, mengarsik, membuat gulai, ikan diisi gulai ya kan, biar warnanya kuning dikasih kunyit. Dan kunyit ini ternyata antibiotik. Jadi kalau anak misalnya digigit ulat bulu atau gatal-gatal, boleh dioleskan kunyit nak. Jadi dia reda, tidak gatal lagi. Jadi memang kunyit ini sangat banyak manfaatnya ya. Sebagai salah satu bahan baku, kunyit banyak dicari masyarakat. Nah, setiap hari kunyit ini banyak dimanfaatkan masyarakat dan banyak juga yang menanamnya. Jadi banyak petani yang menanam kunyit karena selalu laku di pasaran. Hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia berlimpah dan banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari Indonesia untuk membeli. Bersama temanmu, temukan sumber daya alam lain yang dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja di dapur sebagai bumbu masak, namun sebagai kebutuhan lainnya. Iya. Mungkin anak mem boleh ke pasar ikut sama mama ya kan, tapi pakai masker. Bisa dilihat-lihat ya, mulai dari kemiri, cengkeh, cabai, tomat dan sebagainya ya. Kita lihat apa saja manfaatnya. Itu kan termasuk semua sumber daya alam. Jadi mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita benar-benar dipahami ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan video dari mem. Mudah-mudahan anak mem semakin pintar, semakin bersemangat dan jadi anak-anak yang baik. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Semoga kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Salam sehat selalu, jangan lupa bahagia. Dah.